Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan SPDI. Saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Al-Quran Hadis Batch 2 LPTK IN Curup Bengkulu tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema pada bab 3 yaitu kemukjizatan Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan ya? Sudah. Pakai apa sarapannya? Tahu? Ini susu biar sehat. Yes? Mengawali pembelajaran kita hari ini, ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan kita belajar doa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembiasaan kita setiap pagi untuk penanaman karakter religius sebagai siswa madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur. Seperti biasa kita ngaji dulu ya. Hari ini ngaji apa? Oke, silakan. Yuk, dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha
Kita cek hadiran dulu ya. Adila Nur Rahmah, Alwa Rahmadani, Anifa Habibatul. Ini kita masuk pembelajaran Quran hadis di materi ketiga. Betul ya? Semuanya sudah siap belajar? Siap. Buku dikeluarkan semua. Materi kita pembelajaran Quran hadis. Hari ini kita masuk di bab ketiga, yaitu kemujizatan Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk di bab ini, Bapak pengen cross check nih. Materi yang kemarin kira-kira masih ingat atau masih ingat? Masih. Ya. Materi yang kemarin kita bahas apa tuh? Penguasaan Al-Quran. Satu lagi, kemujizatan. Penguasaan Al-Quran. Dia masih ingat, Cung? Oh iya. Gimana? Saya ingatnya. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, terima kasih. Tapi ada yang belum disebut tadi, harusnya setelah ditulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan tutup An-Nas. Masih ada dua lagi ya yang belum? Al-Quran terjaga sampai akhir zaman. Gitu ya. Bacanya merupakan ibadah. Berikutnya materi tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Oke, Bapak mau cross check. Siapa yang masih ingat siapa yang usul agar Al-Quran itu ditulis? Coba. Ya. Yang usul Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kemudian Al-Quran dikumpulkan dan dibuka pada waktu itu? Ya, Cok. Ya, silakan. Agar tidak hilang, Pak. Agar tidak hilang. Kenapa kok tidak hilang nih? Karena jika tidak ditulis akan kebawa dengan orang yang menghafalnya. Jika mereka sudah meninggal, maka badan itu akan hilang. Lah, kenapa kok meninggal? Ya karena sudah takut. Karena tidak. Ya. Karena perang. Karena kok? Perang. Perangnya perang Yamamah melawan Musailamah secara umum bisa dipahami lah materi yang kemarin ya. Oke. Hari ini kita masuk di materi yang ketiga terkait dengan kemujizatan Al-Quran. Nah, dari sini nanti kita paham kemarin pengertiannya apa, kapan mulai turun dan ditulis. Sekarang kita akan tahu bahwa Al-Quran itu merupakan mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Kau gitu. Dari mana kok bisa Al-Quran itu sebagai mujizat? Nah, di hari ini kita akan belajar itu semua. Maka sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, KD-nya atau kompetensi dasar yang harus kita capai adalah mampu menghayati kemujizatan Al-Quran yang diberikan oleh Allah SWT, mengamalkan sikap cinta Al-Quran sebagai cerminan pemahaman kemujizatan Al-Quran, menganalisis kemujizatan Al-Quran, dan nanti kita akan lihat mujizat Al-Quran itu yang mana sih gitu, apa saja sih gitu. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Yang keempat adalah menyajikan contoh-contoh kemujizatannya. Kita lihat dalam Al-Quran sebagai bukti kemujizatannya yang mana. Maka dari materi ini diharapkan bahwa siswa mampu menemukan fakta tentang kemujizatan Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai siswa, pelajar, siswa madrasah yang kitab sucinya Al-Quran, semuanya kan muslim nih. Ya. Kita sampai tidak tahu faktanya bahwa Al-Quran itu adalah mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Dari proses pembelajaran ini targetnya semua harus paham. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan kemujizatan Al-Quran sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng, kita jelaskan mujizat itu apa sih, kemujizatan Al-Quran seperti apa sih. Nah, di hari ini kita selesaikan. Yang ketiga, mampu menganalisis kemujizatan Al-Quran, dan yang keempat adalah mengklasifikasikan kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa dan dari sisi isinya.
Berarti mukjizat Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran tok, tapi bahasanya saja sudah indah. Apalagi isinya, gitu ya. Nah, kita akan pelajari. Selanjutnya kita simak dulu tayangan video. Nanti Bapak tampilkan videonya. Anak-anak simak, perhatikan. Setelah itu nanti kita bikin kelompok. Kita berdiskusi, dibantu dengan buku dan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Setelah itu nanti kita akan presentasikan sejauh mana pemahamannya. Nanti Bapak terakhir akan menambahkan, meluruskan apa yang mungkin kurang pas. Jadi ya, ini Bapak sudah siapkan videonya. Nanti anak-anak disimak dulu videonya dengan baik, diangen-angen apa makna dan isi dari videonya. Setelah itu nanti kita diskusi secara kelompok sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan. Gitu ya. Tidak akan ada yang mampu melakukan. Kemudian ada macam mukjizat apa saja sih? Mukjizat tampilkan dua video ya. Satu terkait dengan kemukjizatan, yang kedua ini terkait dengan bukti-bukti kemukjizatannya. Sudah ada gambaran sedikit-sedikit ya. Ada raba-raba di mana gitu di kepala kan terkait apa itu mukjizat dan seperti apa mukjizat itu dalam Al-Quran. Oke, langkah selanjutnya agar ini lebih komunikatif, kolaboratif terhadap teman satu kelas ini, kita bikin kelompok seperti minggu yang lalu, gitu ya. Oke, hitungan ketiga kita bikin kelompok. 3, mulai. Siap ya? Berarti sudah jadi 1, 2, 3, 6 kelompok ya. Oke, dengarkan perintah Bapak. Setelah ini Bapak bagi LKPD-nya. Dilihat apa skemanya, kemudian nanti tugasnya seperti apa sesuai dengan LKPD itu nanti kita presentasikan dari masing-masing kelompok sesuai dengan topik bahasan yang ada dalam video dan beberapa literatur yang sudah Anda punya di dalam buku. Di lembar kerja nanti nulisnya dari LKPD kan masih kecil, nanti kita taruh yang besar, tulis nama kelompok, nama siapa, terus hasil diskusinya sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan. Oke ya? Selamatkan badannya.
Susu. Sosis mantep. Apa ya? Siapa apa ya? Bikin kan. Oke. Soalnya aku dulu. Nah, nanti itu kalau sudah selesai nanti kita tempel, kita prestasikan pakai waktu dari masing-masing kelompok ya. Belum. Kelompok 1 mana kelompok 1? Selesai. Kelompok 2? Selesai. 3? 4? 5? Selesai. 6? Selesai. Oke. Kita tunjukkan hasil karya kelompok masing-masing. Setelah itu nanti kita prestasikan. Tetap. Kelompok 1. Alhamdulillah ini hasil karya kalian semua yang luar biasa. Ada yang gendut, ada yang agak kurusan gitu ya. Ini pakai tinta jenderal warnanya merah gitu. Nah, kita presentasikan, tiap-tiap kelompok bertanggung jawab atas apa yang sudah ditulis. 2 orang maju dari tiap-tiap kelompok, kemudian menjelaskan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Paham ya? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemujizatan Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman saya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW untuk mendukung kerasulannya. Mukjizat secara bahasa berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat dibagi menjadi 2, yaitu mukjizat hisi dan mukjizat ma'nawi. Yang pertama mukjizat hisi, yaitu mukjizat yang dapat ditangkap dan dirasakan oleh panca indera, tetapi tidak untuk jangkau yang lama, seperti mukjizatnya Nabi Daud yang bisa melunakkan besi dengan tangannya sehingga dapat menjadi senjata dan baju besi untuk perang melawan Raja Jalut. Tetapi sesudah Nabi Daud wafat, maka akan hilang mukjizat tersebut. Selanjutnya mukjizat manawi, yaitu mukjizat yang hanya dapat dicapai dengan kekuatan dan akal pikiran manusia. Mukjizat manawi yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran yang berasal dari zamannya Rasulullah sampai sekarang dan zaman sampai akhir zaman. Sekian dari kelompok 1. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mukjizat. Apa itu mukjizat? Dan mukjizat itu dibagi dua, satu isi dan satu makna. Ini dijelaskan ya. Kita lanjut di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang segi isi kandungan Al-Quran yang akan disampaikan. Isi kandungan Al-Quran galaksi berjalan pada kecepatan yang luar biasa dalam satu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain ataupun bertabrakan dengan lainnya. Fenomena itu telah disebutkan dalam Al-Quran sejak abad ke-7, padahal pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa astronomi modern. Dalam Al-Quran disebutkan matahari dan bulan masing-masing bergerak menurut garis edar tertentu. Simak firman Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 33 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa huwallazi khalaqa al-laila wan-nahara wasyamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ternyata suaranya bagus. Bagus suara Bapak. Oke. Dari semua konsep dari awal, kita runtut dari awal pengertian mukjizat sampai kepada mukjizat dari segi bahasa dan kandungannya. Bapak menggarisbawahi begini, bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat karena Al-Quran memang melawan ketidakbenaran yang ada pada waktu itu. Betul? Kita tahu bahwa mukjizat adalah pemberian Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, kejadian luar biasa itu untuk menandingi apa yang ada pada umatnya pada waktu itu. Betul? Ketika zaman Nabi Musa, apa mukjizatnya Nabi Musa? Nabi mukjizatnya diberikan kelebihan tongkat. Tongkatnya itu apa? Bisa belah lautan. Untuk apa? Mengalahkan Fir'aun dan bala tentara. Berarti relevan antara yang diberikan dengan apa yang untuk dihancurkan, kan begitu? Nah, maka kenapa kok Al-Quran ini menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Kita ingat bahwa bangsa Arab pada waktu itu terkenal dengan prosanya, dengan kata-kata yang indah, dengan syair-syair yang luar biasa. Maka untuk menandingi itu diberilah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti tidak ada satupun, baik jin, manusia, komplotan jin, komplotan manusia, maupun komplotan jin dan komplotan manusia bergabung menjadi satu untuk mampu menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Paham di sini ya? Kemudian kita lihat dari sisi-sisi apa saja sih kok kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat. Tadi di kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 nih. Menarik sekali. Dari segi bahasa Al-Quran itu indah sekali. Orang yang dulunya keras bisa jadi lembut berkat mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Memang betul bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat. Buktinya diskusi kelompok 2 tadi membahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang orangnya keras, bunuh orang itu biasa, gitu kan? Sampai adiknya itu si Noaim itu ditempelin sampai berdarah. Tapi karena mendengar sedang mengaji Quran surat ayat 1 sampai 8, terenyuh hatinya, diminta mushaf Al-Qurannya, justru malah minta diatarkan kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat
Luar biasa. Orang yang keras kepala, hatinya keras, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya lembut, otaknya cerdas, kemudian masuk Islam. Ini dari sisi bahasa. Kita lihat dari sisi isi kandungannya. Ada dua yang menarik sebetulnya Bapak bahas terkait dengan kelompok 5. Kelompok 5 ini kan membicarakan tentang reproduksi manusia. Anda tahu reproduksi? Tahu ya? Nah, sudah belajar tentunya. Jauh sebelum para dokter, para ilmuwan kedokteran memikirkan terkait dengan reproduksi manusia, ternyata Al-Quran sejak zaman dulu sudah membahas itu semua. Bahkan mereka para dokter itu mengembangkan ilmu kedokteran itu menyadulnya dari Al-Quran. Lebih hebat lagi di kelompok 6. Ini kan ngomongkan dunia, ngomongkan tata surya, bahwa NASA itu menemukan di beberapa tahun abad yang lalu kan NASA menemukan bahwa matahari itu beredar atau berputar pada porosnya, sedangkan planet yang lain berputar mengelilingi matahari sesuai garis orbitnya. Jauh sebelum NASA menemukan itu, dilihat dari teropong dari atas, Quran sudah ngomongin dulu. Mana buktinya? Nah ini Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Luar biasa bukan? Jauh sebelum otak ini mampu menembus, Al-Quran sudah memberitahu. Luar biasa. Nah, maka harapan pembelajar dari ini tentunya dengan kita mengetahui dari awal pengertian mukjizat sampai sisi-sisi di mana Al-Quran itu sebagai mukjizat, kita betul-betul meyakini sebagai santri, sebagai siswa madrasah, betul-betul meyakini bahwa Al-Quran itu adalah betul dari Allah, gitu ya, dan itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita akan menjadi orang yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Cocok? Terima kasih untuk semuanya. Terakhir, Bapak pengen prospek lah, Bapak tunjuk ya, masing-masing. Nah, kita acak saja. Kira-kira sudah paham belum dengan materi yang kita sampaikan hari ini? Oke? Pertanyaan pertama, kita ngomongkan mukjizat. Mukjizat itu apa? Ya. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya untuk melawan musuhnya. Untuk melawan musuhnya. Oke, terima kasih. Satu lagi, bukti bahwa Al-Quran itu memang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu karena apa saja? Satu, karena gaya bahasa. Yang kedua, karena isi kandung, gitu ya. Artinya secara umum bisa dipahami. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada tambahan ilmu untuk kita semua. Tetap belajar, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Lantas untuk minggu depan dibuka LKS-nya halaman 36. Nah, dikerjakan minggu depan kita masuk, kita bahas bareng. LKS halaman 36. Dikerjakan, nanti kita bahas minggu depan. Gitu ya, cukup? Oke. Terakhir untuk mengakhiri kegiatan ketua kelas dipimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Tetap jadi anak soleh, solehah, kebanggaan bapak ibunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.